Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten yang gue belum tahu namanya apa ini. Nanti tinggal gue namain aja nama segmennya ini. Jadi ini video pertama gue. Jadi ini video YouTube panjang pertama gue kali ya. Nantinya pasti gue bakal collab sama tempat biasa gue main sama teman-teman gue di Kartu Wasit. Jadi bisa ditonton di channelnya Kartu Wasit sama di channel gue pribadi. Yang isinya sih kurang lebih pasti bahasnya sepak bola, nggak jauh-jauh pasti bahasnya sepak bola. Dan tentunya karena gue fans Arsenal dan juga fans PSM Yogyakarta, pasti lebih banyak bahas itu juga sih. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bahas yang lain. Kayak episode pertama ini gue pengen bahas bola juga di luar Arsenal dan PSM, lebih tepatnya bahas tentang timnas Italia. Sebetulnya kondisi yang lagi carut marut saat ini, gue pengen bahas itu aja sih, karena mungkin segmen ini lebih ke keresahan gue sebagai penonton bola kali ya, penikmat sepak bola juga. Jadinya ya apapun akan gue bicarakan di sini, tentunya dengan data-data atau riset yang gue himpun juga, entah itu riset dari website ataupun mungkin gua rangkum pakai ChatGPT juga bisa, pakai AI juga bisa. Tapi tentunya pastinya akan ada cross check ulang buat benar atau salahnya data itu. Cuman kalau teman-teman di sini yang nonton pengen cross check atau koreksi gua juga nggak masalah, di kolom komen juga nggak apa-apa. Toh gue juga bukan sarjana sepak bola betulan juga, dan gue di sini juga berbicara sebagai fans sepak bola aja gitu. Jadinya ya inilah episode pertama gue sekaligus perkenalan. Oke, jadi hari ini gue mau ngebahas tentang timnas Italia yang lagi carut marut, lagi krisis. Bahkan dia dari 2018, 2022 dan 2026 yang kemarin berarti dia nggak lolos Piala Dunia udah 3 kali. Jadi sebelumnya untuk gue pribadi, timnas Italia itu tuh buat gue apa ya, dibilang legenda juga nggak pantas, karena menurut gue sampai sekarang pun negara itu masih jadi negara sepak bola yang apa ya, yang udah prestis gitu seharusnya. Dan juga kalau lu generasi yang lahir di 90-an pertengahan sampai 90-an akhir, pastilah kita tahu kedikdayaan Italia atau timnas Italia pas Piala Dunia 2006 ketemu finalnya lawan Prancis, dan dimana saat itu betul-betul megah gitu ya. Timnasnya itu megah, mulai dari lini depan sampai lini belakang, sampai kiper bahkan. Itu tuh megahnya ampun-ampunan gitu. Buat gambaran aja mungkin yang waktu itu belum ngikutin bola, atau buat yang lebih muda dibanding gua, generasi di bawah gua, yang Gen Z di bawah gua pun juga Gen Z juga, tapi gua Gen Z awal-awal. Gen Z yang di bawah gue aja lah, yang mungkin saat itu belum sempat nikmatin bola. Buat gambaran aja, saat itu kalau lu kenal striker Itali yang main di klub Udinese namanya Antonio Di Natale, kita tahu dia sehebat itu kan. Nah, di 2006 dia aja nggak kepilih buat jadi striker tuh, karena strikernya saat itu ada Inzaghi, ada Gilardino, pokoknya lini depan ya, Inzaghi, Gilardino, Luca Toni, Iaquinta, siapa lagi? Vieri saat itu cedera, jadinya nggak dipanggil. Del Piero, Totti, nah nama-nama itu dah. Luca Toni juga tuh kan, dia saat itu masih di Fiorentina ya, kalau nggak salah deh, di Palermo, Fiorentina kalau nggak salah. Nah saat itu aja tuh udah semegah itu, baru lini depan tuh kita bicara, belum lini tengah yang isinya ada Pirlo, Gattuso,
ada De Rossi pun cadangan saat itu. Terus juga ada di lini belakangnya ada Cannavaro, masih ada Cannavaro. Terus habis itu ada Marco Materazzi, Nesta, tapi Nesta cedera di awal-awal kalau nggak salah tuh. Terus habis itu Fabio Grosso, ada Simon Perrotta. Terus juga kipernya saat itu ya Buffon, terus cadangannya ada Amelia. Jadi apa ya? Itu klub lagi. Itu timnas tuh udah semegah itu. Dan ya saat itu finalnya juga ketemu timnas yang memang besar gitu loh, Prancis gitu kan. Nah, itu terakhir mereka juara Piala Dunia di tahun 2006. Terus habis itu 2010 dengan skuadnya masih kurang lebih sama lah, nggak beda-beda jauh, kolaps mereka. Karena ya mungkin ya ini kita nggak bicara kutukan ya, cuman ya saat itu mungkin ya udah banyak negara yang tahu cara permainannya Itali, dan saat itu dilatih Marcelo Lippi, 2006 dilatih Marcelo Lippi. Mungkin udah kebaca juga gitu kali ya cara mainnya gitu. Nah, bayangin dari timnas yang semegah itu sampai sekarang nggak bisa lolos Piala Dunia 3 kali. Itu kan berarti ada sesuatu hal yang udah seharusnya ditinggalkan dari dulu tapi masih dipertahankan, kalau gue nganggapnya gitu. Karena ya negara-negara lain pun juga pernah kena krisis gitu, tapi dan mereka percepatan perubahannya tuh bagus gitu dan works. Dan Itali dengan torehan prestasi Piala Dunia yang udah 4 kali, itu tahun 34, 38, terus 82 Paolo Rossi, sama 2006 4 kali juara Piala Dunia. Terus juga Euro kalau nggak salah 2 kali, terakhirnya yang 2020 sama Mancini. Tapi ya sungguh sangat disayangkan aja, 3 Piala Dunia aja tuh udah nggak lolos. Itu sih pertanyaan besar gitu loh. Belanda pernah nggak lolos 2018, 2002, tapi ya mereka bisa bounce back secepat itu gitu loh. Kenapa Italia ini nggak bisa gitu loh? Itu yang menjadi pertanyaan gue, kok bisa raksasa sepak bola Eropa ini bisa tidur gitu loh. Dan akar masalahnya kalau yang gue baca ya, di datanya udah gue himpun juga semua di sini. Masalahnya itu ya benar, yang krisisnya ini udah berlangsung sejak awal 2010 gitu loh. Dan di sini gue ada beberapa poin udah gue himpun, udah gue rangkum. Yang pertama itu regenerasi pemain muda yang buruk. Ya kita bisa lihat juga sekarang, maksudnya mungkin kalau dibilang ada yang bagus, ada. Tapi apakah sebaik Italia zaman dulu gitu? Apakah sebaik Spanyol yang kemarin dia bisa juara Piala Dunia? Apakah sebaik Jerman? Apa sebaik Inggris? Tentu enggak. Karena ya you name it lah sekarang yang betul-betul outstanding gitu pemain mudanya. Nggak harus sampai world class gitu, nggak sampai tier yang S gitu, tapi ya bisa dihitung jari gitu yang pemain-pemain mudanya yang bagus ya. Bahkan terakhir aja tuh masih pakai pemain-pemain lama juga, jadinya nggak ada regenerasi yang baik gitu. Dan juga klub Serie A nya juga makin kesini makin bergantung sama pemain asing. Klub Serie A yang memang yang bagus ya, yang bukan bagus sih maksudnya, yang memang yang memang dari dulu udah dikenal raksasanya Italia lah, seperti Juve, seperti Inter Milan, seperti AC Milan, even AS Roma dan Lazio pun juga udah mulai banyak pemain-pemain dari luar Italia gitu. Bahkan Napoli juga banyak pemain-pemain Italia seperti itu. Nah itu lihat aja kayak McTominay, Kevin De Bruyne, terus juga siapa? Højlund ya. Itu jadinya apa ya? Nggak ada bridgingnya gitu loh, dari generasi lama ke generasi baru tuh nggak ada bridgingnya, langsung diisinya sama klub-klub Italia tuh sama pemain-pemain asing semua di luar Italia gitu.
dan itu berdampak ke kesempatan bermain pemain mudanya ini jadi pada lebih sedikit. Nah, itu akibatnya setelah generasi kayak Buffon, terus Chiellini, terus juga Bonucci sama Andrea Pirlo bahkan atau Daniel De Rossi, pas mereka pensiun tuh generasinya pensiun udah habis. Mungkin ada yang bisa kita bilang kayak Verratti, kayak Jorginho, terus ya generasi 2010-an itulah ya, itu masih oke lah, tapi ya nggak bicara banyak juga. Buktinya 2018, 2022, 2026 ya nggak bisa bawa Italia lolos. Selain itu juga ini mungkin faktornya dibilang faktor yang eksternal, tapi mungkin bisa jadi berpengaruh juga, koktail efeknya itu besar. Karena apa? Infrastruktur mereka tuh tertinggal banget. Banyak stadion Italia yang udah tua, ya kita bisa lihat San Siro atau Giuseppe Meazza aja tuh udah setua itu. Olimpico, terus juga ya banyak lah yang mungkin yang bagus, cuman ya udah Juventus Arena aja. Itu pun juga karena ya bikin baru sendiri. Terus juga ada pendapatan klub yang kalah jauh dibanding Premier League dan La Liga. Terus juga jadinya karena faktor-faktor tadi itu, investasi terhadap akademinya juga berjalannya lamban gitu loh. Karena ya gimana mau berinvestasi ke yang muda, sementara yang utamanya aja nih, yang seniornya aja ini tuh nggak cukup, apalagi belum mau ke yang muda nih gitu. Dan yang paling besarnya itu, dan ya ini menurut gua faktor utama sebuah timnas ataupun liga, pengaruh paling besarnya ya karena federasinya yang dinilai terlalu lambat untuk berubah. Entah terlalu lambat atau bahkan tidak mau berubah gitu loh. Itu perlu ditelaah lagi tuh. Karena banyak kritik-kritik besar dari media tuh yang bilang federasi ini kayak birokrasinya terlalu rumit, terlalu konservatif, lambat mengikuti perkembangan sepak bola modern. Itu yang pasti tuh, udah paling itu tuh, paling kelihatan. Dan kurang memiliki visi jangka panjang. Jadi ya apa ya, diisinya tuh masih sama orang-orang kolot gitu loh. Bukannya bermaksud merendahkan ya, tapi ya memang pada kenyataannya seperti itu. Ini kita tag di tanggal, ini gua tag tanggal 28 Juli jam 11 malam. Nah, jam 8.20, 8.30 waktu Indonesia Barat tadi, gua baru baca tuh pergantiannya Dirtek baru untuk si PSSI-nya Italia, FIGC, yang masuk Claudio Ranieri. Gue yakin yang seumuran gue atau bahkan lebih tua dibanding gue sedikit, ataupun yang generasi di bawah gue juga, sedikit di bawah gue, pasti udah dengar Claudio Ranieri itu dari bocah gitu loh. Buat yang ngikutin bola dari bocah pasti udah dengerin tuh nama. Kita udah tahu itu siapa dia. Tapi sampai sekarang masih dipakai. Dari gue bocah nih belum punya anak, sampai sekarang gue punya anak, Claudio Ranieri masih dipakai tuh. Ya maksud gue, ini tuh udah eranya pemain-pemain yang kita tonton di era 2000-an, era 2010-an bahkan. Udah waktunya mereka yang megang boardnya, megang kepengurusan atau jadi pelatih, itu udah eranya mereka harusnya. Tapi ini malah balik lagi ke yang era 90-an, orang-orangnya itu lagi. Ataupun kalaupun pemain yang dipakai pemain yang era 90-an gitu. Ya kalau buat contohnya aja ya, negara-negara kayak Ukraina udah pakai Shevchenko buat jadi pengurus. Itu pemain era 2000-an. Terus juga Ceko, Pavel Nedved udah masuk juga ke jajaran jajaran pengurus PSSI-nya Ceko. Jadinya negara-negara itu tuh udah pada ya berubah gitu. Sementara Italia namanya tuh masih nama-nama lama lagi. Jadi bisa kita lihat lah Liga Italia bahwa pelatihnya tuh, kalau gue inget kata si Coach Justin, udah kayak arisan. Si ini musim depan ke klub ini, si ini
dari klub ini tinggal ke klub ini, muter-muter aja itu aja pelatihnya, Spalletti lagi, Esau lagi, terus satu lagi Gattuso lagi, gitu-gitu aja tuh, muter-muter aja. Ya paling tambah-tambahannya kayak yang udah mulai bagus, bukan bagus ya, nggak bisa dibilang bagus juga sih, cuman maksudnya yang udah berani pakai pelatih muda dari luar, ya udah Kivu tuh di Inter, terus juga AC Milan pun pakai Amorim sekarang juga menurut gue ya udah lumayan oke lah, cuman ya walaupun belum bisa dinilai oke apa enggak, cuman menurut gue itu keputusan yang berani gitu untuk keluar dari arisan pelatih Italia ini gitu. Jadinya lebih apa ya, lebih berani breakthrough lah ya, dan semoga seterusnya akan seperti itu dan diikuti sama klub-klub lain ya. Ya kayak Roma balik ke Gasperini lagi, pelatih-pelatih itu aja terus yang dipakai. Dan menurut gue ya, kenapa tadi gue bilang lamban mengikuti perkembangan sepak bola modern dan kurang memiliki visi jangka panjang, ini terbukti dari cerita Roberto Baggio dan proposal 900 halamannya itu. Jadi buat konteksnya aja dulu nih ya, jadi hal ini tuh dianggap jadi apa ya, kayak titik balik lah ya, yang gagal dimanfaatin sama Federasi Italinya ini. Jadi di tahun 2010 waktu pas Italia gagal Piala Dunia di AFSEL saat itu, Afrika Selatan, FIGC tuh atau PSSI-nya Italia nunjuk Roberto Baggio buat jadi presiden di sektor teknik, ya dirtek lah ya. Tugasnya itu salah satunya adalah menyusun masa depan sepak bola Italia. Dan selama lebih dari setahun, jadi pas ditunjuk Baggio selama setahun nih, dari penunjukannya dia itu udah si Roberto Baggio bersama sekitar 50 ahli membuat proposal dengan total hampir 900 halaman. Ini ide dikumpulin dari 50 ahli, dikumpulin jadi satu proposal sebanyak 900 halaman nih, misalkan tebelnya segini nih ya. Itu buat perbaikan sistem sepak bola di Italia. Isinya apa aja? Isinya itu tuh pertama dari reformasi akademi, maksudnya reformasi pemain muda lah ya, pengembangan pemain muda. Terus juga pendidikan pelatih, scouting nasional, pembangunan pusat latihan, metode latihan yang modern, pembinaan usia dini, penggunaan sport science, dan kurikulum nasional. Dan filosofinya Baggio, menurut dia kalimat yang paling pentingnya itu, Italia tidak kekurangan bakat, yang rusak itu sistemnya. Kayak di negara mana kan tuh. Yang terjadi, proposal itu hampir nggak dijalankan. Bahkan menurut si Baggio nih, ini gue dari dari majalah media Italia nih. Menurut si Baggio itu, dia cuma diberikan waktu sekitar 15 menit buat mempresentasikan hasil kerja lebih dari 1 tahun. Lu bayangin 900 halaman ya, 900 halaman segini nih dikumpulin dari 50 ahli sepak bola. Ibaratnya lu pengen bikin sesuatu nih, rencana untuk perusahaan lu, nggak usah negara dulu nih, perusahaan lu belajar ke orang-orang yang ahli nih, lu cari ilmu, lu belajar ilmunya tuh seperti apa sih yang bagus untuk diterapkan, apa yang jelek, apa yang enggak gitu, buat diteliti, di riset bareng-bareng selama setahun. Lu kumpulin tuh, dapat total 900 halaman. Begitu lu presentasi nih, ibaratnya lu ketemu bos lu cuma dikasih waktu 15 menit. Dan ini untuk rencana jangka panjang. Lu bayangin 900 halaman cuma 15 menit. Itu ya 15 menit belum basa-basinya, belum hahahihinya dulu di awal di akhir. Ya, walaupun kayaknya orang Italia sih nggak kayak gitu ya, kayaknya sih langsung ceplos-ceplos aja gitu, jadi langsung pada inti. Cuman even cuma 15 menit itu buang-buang waktu aja sih, wasting time aja itu 15 menit menurut gua. Kalau cuma dikasih waktu 15 menit sih ya lah, itu paling kalau
Skripsi baru kata pengantar kali disampaikan. Belum ada apa-apanya. Dan akhirnya di tahun 2013 Roberto Baggio mundurkan diri. Ya gue jadi dia juga pasti mundurin diri lah. Bahkan mungkin setelah 15 menit ngasih tahu 15 menit presentasi cuma dikasih waktu segitu doang, ya udah mending gak usah, lu makan nih proposal lu kerjain sendiri lah, paling gue gitu sih. Atau mungkin nggak bakal gue kasih tuh proposalnya, karena ya kayak nggak dilihat banget gitu loh ya, kayak kejadian di negara mana lah gitu, kayak sering begitu juga tuh. Nah lalu muncul kan nih pertanyaan besar, kenapa di Euro 2020 Itali bisa juara Piala Dunia, padahal di 2018 nggak lolos Piala Dunia. 2020 tiba-tiba juara Euro nih. Nah 2022 gagal lolos Piala Dunia. Terus juga di 2026 nggak lolos lagi. Coba tiba-tiba, tapi di 2020 kok bisa ya lolos gitu. Wah jangan-jangan ini jawabannya nih. Ini sih bakal gue bahas juga sekalian sama pelatih yang akhirnya ditunjuk. Jadi kalau gue baca saat tadi gue riset, gue baca juga cari berbagai sumber. Media Italia itu saat itu bilang kenapa itu bisa juara karena saat itu Mancini selaku pelatih, Roberto Mancini itu memenangkan Piala Eropa bersama Italia itu karena Mancini berhasil membangun tim, bukan sepak bola Italia. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena gue dapat perumpamaan ini dari media Italia juga. Jadi dibilang ibaratkan gini, ini rumah nih, rumah udah reot, pondasi bawahnya tuh udah retak-retak lah, keropos gitu segala macamnya. Mancini datang suatu saat pengen ada lomba kebersihan rumah. Mancini jago bersihin rumah, dia bersihin tuh rumahnya, dihilangin debu-debunya, dicat ulang rumahnya gitu segala macam. Dan kebetulan menang lomba bersih-bersihan rumah nih, si Mancini menang. Tapi ada yang lupa, nggak dilihat di sisi lainnya, tidak dilihat dan tidak dinilai, yaitu pondasinya. Ya walaupun rumah lu secerah itu, warna itu sebersih apapun, cuman kan kalau pondasinya udah keropos, udah retak-retak, udah dimakan rayap lah apapun itu, ya roboh-roboh aja kan. Mau rumah lu bersih kayak catnya baru atau gimana kan ya tetep aja bakal hancur-hancur juga gitu ujung-ujungnya. Nah Mancini itu saat itu membawa Italia juara karena proyeknya sendiri, bukan karena sistemnya. Jadi Mancini itu berhasil mengubah gaya mainnya Italia, terus juga memainkan sepak bola yang lebih menyerang, nggak kayak Catanaccio zaman dulu banget tuh yang betul-betul bertahan, ada kesempatan baru, nggak gitu. Terus juga bangun chemistry antar pemainnya juga bagus, dan juga ciptain mental juara saat itu. Ya kita bisa lihat lah saat itu kaptennya ada Chiellini, ada Bonucci, terus juga kipernya Donnarumma, terus tengahnya tuh Jorginho masih prime-nya, terus ada Verratti, ada juga Federico Chiesa yang masih muda banget saat itu. Dan bisa diambil kesimpulan ya karena timnya yang luar biasa, timnya yang bagus, tapi sistem bola Italia apakah bagus? Ya enggak sama sekali. Dan bisa dibilang masih sakit saat itu, belum sehat. Dan setelah Euronya itu balik lagi ke penyakit sebelumnya. Gagal lolos Piala Dunia 2022, gagal lolos Piala Dunia 2026. Padahal jersinya udah bagus banget itu kalau lolos, sumpah. Gue aja pengen tuh punya jersinya yang home-nya tuh yang biru sama Adidas tuh, keren. Semoga Euro 2028 nya nanti lolos ya, dan masih sama Adidas biar masih keren, karena gue suka. Dan juga regenerasinya tetap macet, nggak muncul tuh pemain-pemain pengganti yang tua-tuanya dulu. Nggak usah yang tua-tuanya dulu deh, yang nama-nama Euro kemarin aja tuh, kayak Donnarumma, Chiellini, Bonucci, Verratti, Jorginho, Chiesa mungkin masih bisa main lah. Cuma nama-nama
kayak Donnarumma mungkin masih bisa deh. Chiellini, Bonucci, Jorginho, Verratti belum ada tuh yang gantinya sampai sekarang. Ya mungkin udah ada, cuman karena kesempatannya nggak ada jadi nggak kelihatan kali ya. Tapi ya buktinya ya mana gitu loh. Kita belum bisa ngelihat Itali comeback segitunya gitu loh. Dan nggak muncul pengganti berkualitas dalam jumlah yang cukup. Nah itu lebih tepatnya. Media Italia juga mulai mengatakan Euro 2020 hanya menutupi masalah yang sudah ada, yaitu ibaratnya ini lu tangan lu borok segini-gininya nih, cuman karena lu pakai lengan panjang yang kelihatan lukanya di sini doang, lu plester yang sini, padahal kalau dibuka nih lengannya, nah ini borok semua nih gitu. Jadinya apa ya, ya hancur dah pokoknya nih, sistem bolanya tuh udah hancur gitu. Dan lanjut, ini masalah yang terbaru, yaitu masalah si Maldini sama Leonardo. Jadi Paolo Maldini, sang legenda Italia sekaligus legenda AC Milan ini, dan Leonardo kan orang Brazil tapi dia lama di Italia lah, lama di AC Milan gitu. Jadi mereka berdua itu tuh ditunjuk sebagai sporting director kah, atau ya mungkin ya director of sportingnya mereka lah, direktur sportnya mereka. Ada Paolo Maldini dan bekerja sama dengan Leonardo. Jadi mereka berdua di hire untuk kayak Baggio tadi, perbaiki tuh mulai sistemnya seperti apa, arah sepak bolanya mau seperti apa, dan juga penunjukan pelatih juga seperti apa. Nah ini penunjukan pelatih juga yang bakal gue bahas nih, dengan catatan seperti Paolo Maldini bilang di awal kesepakatannya, mereka berdua pengen dikasih kuasa penuh atas teknis mereka untuk menjalankan program ini. Apakah bisa dibilang Paolo Maldini dengan Leonardo orang Italia yang itu lagi aja, pengulangan aja? Bisa dibilang iya. Tapi kalau menurut gue pribadi, atas prestasinya Maldini di Milan sebelum dia sekarang jadi direkturnya sporting directornya FIGC atau PSSI-nya Italia, menurut gue Maldini lebih breakthrough dan ya bolehlah untuk dikasih kesempatan untuk megang PSSI-nya Italia ini. Nah tapi mereka berdua cuman bertahan sekitar 2 minggu, kurang, bahkan seingat gue kurang nggak nyampe 2 minggu, mungkin sekitar 9 hari lah, 11 hari antara range gitulah, karena tiba-tiba perbedaan visi lagi. Jadi kenapa perbedaan visi dengan federasi, terutama sama presiden PSSI-nya Italia, FIGC. Jadi mereka berdua si Paolo Maldini sama Leonardo mendukung Andrea Pirlo sebagai pelatih untuk timnas Italia. Nah si Paolo Maldini sama Leonardo mendukung dan memilih Andrea Pirlo ini karena menurut mereka berdua, ya ini pelatih Italia tapi yang sama seperti yang tadi gue bilang untuk Paolo Maldini dan Leonardo lebih breakthrough mereka si Andrea Pirlo ini, permainan yang menyerang, lebih dikenal all out attack, dan cocok tuh kalau pemain-pemain misalkan Andrea Pirlo nanti yang jadi pelatih, misalkan kemarin jadi pelatih, cocok tuh pemain-pemain kayak Palestra, kayak Calafiori, Chiesa. Nah itu cocok tuh buat main tuh di timnas Italia karena visinya tuh sama gitu. Palestra sama Calafiori pemain yang tipikal back sayap yang berani nusuk ke depan, berani ngadu. Sementara Chiesa waktu di Juve undernya Pirlo kan juga mantep banget saat itu kan. Jadi menurut gua oke lah kalau mereka buat masuk timnas Italia under Andrea Pirlo. Tapi kan akhirnya nggak jadi karena kalau yang gue baca juga tadi itu si Andrea Pirlo tuh masih ada hubungan kah, atau mungkin pernah dulunya di endorse sama rumah betting
di Rusia, brand betting Rusia lah. Jadi si presiden FIGC-nya ini, presiden PSSI-nya Italia itu nggak setuju kalau pakai jasa si Andrea Pirlo, karena menurut dia itu udah menyalahi peraturannya mereka lah, ya intinya intrik politik lah mereka lah. Dan si menurut Maldini dan Leonardo memilih mundur karena mereka merasa perjanjian atau kesepakatan mereka di awal itu nggak dipenuhi oleh si presiden FIGC-nya itu atau PSSI-nya Italia. Jadi ya kata si Paolo Maldini, ya buat apa gua ngurusin federasi ini, ngurusin sistem sepak bola di Italia kalau ujung-ujungnya lu lagi nih yang tua-tua lagi yang milih, yang ambil keputusan. Buat apa pakai jasa gua? Akhirnya Maldini dan Leonardo mengambil keputusan yang menurut gua cukup berani dan cukup tegas. Ya udah, mereka mundur. Dan itu ada interviewnya, lu bisa nonton deh, silakan cari. Kata mereka itu sepak bola Italia itu udah rusak dari akar. Gila, berani banget. Dan akhirnya setelah drama pertama kan dulu sempat katanya FIGC ngincar Guardiola, tapi akhirnya Guardiola nolak. Ancelotti pengen tapi dia masih ada unfinished business bersama Brazil, timnas Brazil, karena ya baru sebentar juga sih. Gue kalau jadi Ancelotti juga kayaknya nggak mau sih, mendingan gue kelarin dulu gue di Brazil tuh gimana gitu. Terus habis itu Pirlo batal, Andrea Pirlo batal, Maldini mundur dan Leonardo mundur. Akhirnya FIGC atau PSSI-nya Italia akhirnya kembali menunjuk Roberto Mancini lagi. Ya Allah, nama-nama itu lagi kan. Kayak nggak ada nama lain apa ya Allah gitu. Maksud gue bisa lu ambil dari negara lain dulu juga nggak masalah deh. Atau kalaupun pengen Italia, lu panggil pulang tuh De Zerbi, lu panggil tuh Vincenzo Italiano ya, itu dari Italia kan ya. Tapi maksudnya ya ini pelatih-pelatih yang muda, yang fresh gitu loh. Kenapa harus nama-nama Mancini lagi? Terus kemarin juga sempat ada kabar katanya Conte lagi pengen, ya Allah. Terus ada juga kabar Allegri lagi, ya Allah. Maksud gua ini tuh udah masa mereka tuh udah selesai gitu. Ya kalau mau naruh mereka di board ya silakan, terserah deh. Cuman maksud gue untuk jadi pelatih, untuk yang teknis di lapangan, buat langsung gitu ya berinteraksi dengan pemain, ya lo harus pelatih dengan apa ya, gaya main yang lebih modern gitu loh. Lo ketemu Jerman, ketemu Spanyol, abis lo sumpah. Ya Allah, Mancini sama Arab aja gagal. Sama Italia oke, dia juara Euro di 2020, tapi 2022-nya gagal. Gak lolos Piala Dunia. Masa lu maksudnya pengen, ibaratnya ini ada orang yang udah jelas gagal di waktu lama, lu tarik lagi dengan pemain-pemain yang kualitasnya tuh nggak kayak dulu. Yang kualitasnya kayak dulu aja masih better, masih oke. Lu nggak lolos ke Piala Dunia Qatar gitu 2022. Ini lagi lu narik Mancini. Dan menurut gue pribadi sih ini kayaknya kalaupun memang Mancini ya, let's say oke, Mancini bagus, let's say buat nyelamatin. Dan menurut gue ini bakal pasti buat short term aja, nggak buat long term mereka nih. Karena untuk long term menurut gue pribadi Mancini bukan orang yang tepat. Karena kalau lu mesti pecat pelatih lagi, pesangon lagi, buang duit lagi, kayak yang federasinya tajir aja. Gini, gue jadi rada emosional sedikit soalnya karena ya gue fans timnas Inggris. Kalau buat ya di luar timnas Indonesia yang udah pasti lah ya, maksudnya kalau untuk di World Cup atau di Euro gue pendukung Inggris. Tapi ya sebagai seseorang yang tumbuh di era Serie A lagi bagus-bagus ya, walaupun udah akhir-akhir dia bagus ya. Terus juga Piala Dunia pertama yang gue tonton 2006 juaranya Italia, adalah soft spot di hati gue untuk timnas Italia dan Liga Italia gitu loh. Karena ya menemani masa tumbuh
kembang gue juga untuk mengikuti bola gitu loh. Dan apa ya, PSSI Italia ini sih atau FIGC yang tadi gue bilang solusinya ini tuh buat jangka pendek, bukan buat reformasi sistem secara menyeluruh gitu loh. Jadinya kan kasihan gitu loh, buat ya nggak buat timnasnya doang, untuk grassrootsnya lagi lah, untuk klub-klubnya lagi, ya beli pemain-pemain aja terus gitu loh. Dan apa ya, ini yang gue heran, lu udah juara dunia 4 kali berturut, terus juga Euro 2 kali kalau nggak salah. Yang pertama tuh ngalahin Yugoslavia, tapi gue lupa tahun berapa. Dan yang terakhir ya kemarin yang akhirnya dia juara Euro lawan Inggris tuh di final 2020. Dan mungkin lawannya Inggris jadi bisa juara. Dan apa ya, kalau ngomongin krisis ya timnas, buat timnas gitu, kita nggak usah ngomongin yang dekat-dekat atau gimana, yang di Eropanya dulu aja deh, yang sesama di Eropa. Atau mungkin kita bawa yang Amerika juga. Kayak apa ya, Jerman seingat gue tuh dia pernah krisis sepak bolanya krisis itu di tahun 99 atau 2000 ya. Pokoknya dia tuh pernah gagal di Euro 2000. Mereka krisis pemain, krisis ya sistemnya hancur lah. Karena hasilnya tuh buruk juga di Euro 2000. Akhirnya apa? Responnya Jerman tuh saat itu ya reformasi total, nggak mau akademinya, terus juga pelatihnya, scouting. Bahkan saat itu kalau nggak salah gua baca-baca juga, saat itu Jerman benar-benar langsung tuh seluruh klub Bundesliga harus punya akademi yang berstandar, yang sesuai dari negara gitu. Jadi semuanya setara gitu levelnya. Terus juga apa namanya, pelatihnya juga mulai di level up lah saat itu. Ya akhirnya hasilnya ya bisa juara dunia 2014, bahkan 2002-nya langsung masuk final dengan pemain-pemain seperti Miroslav Klose muda, Michael Ballack, yang tuanya paling siapa, Bierhoff doang saat itu. Terus habis itu di 2006 dia jadi tuan rumah Piala Dunia, hasilnya juga lumayan oke. Ya kalahnya sama Italia lagi saat itu. Dan saat itu pemain-pemain kayak ya bisa ngasilin pemain kayak Schweinsteiger, terus juga ngasilin Miroslav Klose, Lukas Podolski, Mesut Ozil bahkan yang di 2014-nya. Itu pemain-pemain hebat semua ujung-ujungnya. Philipp Lahm, Toni Kroos. Tuh. Karena ya mereka mau itu untuk merubah mereformasi total sistemnya gitu. Akhirnya ya hasilnya di 2014 gitu. Spanyol, buat yang ngikutin bola dari dulu, kita tahu nama-nama di Spanyol tuh ada Fernando Hierro, Michel Salgado, Casillas, terus juga Puyol, terus juga waktu itu ada Pirena ya lupa gua, Jose Antonio Reyes, nama-nama besar semua loh itu, Raul Gonzalez, tuh nama-nama besar semua itu. Tapi saat ya sebelum Euro 2008 deh, 2006, 2004, pokoknya Euro dan Piala Dunia, kita bisa lihat itu pemain-pemain Spanyol kan hebat-hebat ya. Lu tinggal googling aja juga, itu pemain-pemain Spanyol tuh bintang semua itu. Tapi ya saat itu dikenalnya apa ya, tim kualifikasi aja. Begitu udah ke knockout stage, habis, pulang duluan udah. Tapi yang berkat pembinaan pemain mudanya bagus tuh, rootsnya dari dulu dipertahankan, terus ya paling dikembangkannya di taktik di lapangannya aja tuh semenjak pelatihnya Luis Aragonés. 2006 akhirnya dia bisa lumayan jauh tuh kalau nggak salah perempat final ya. Pokoknya seingat gue dia tuh kalahnya sama Perancis 3-1. Iya kalahnya sama Perancis deh kalau nggak salah 3-1. Ya benar 3-1. Di 2006 kalah sama Perancis, tapi udah lumayan jauh. 2008 juara Euro, pelatihnya masih Luis Aragonés. 2010 juara Piala Dunia,
pelatihnya udah Vicente Del Bosque. 2012 juara Euro lagi, tiga kali berturut tuh, Euro, Piala Dunia, Euro. 2014 oke hancur, tapi bounce back langsung. Piala Dunia 2018-22 udah mulai oke lah ya, walaupun masih ya goyang lah ya, tapi udah mulai membaik lah. Dan krisisnya nggak lama. Buktinya waktu Euro kemarin 2024 juara lagi. Terus juga pemain-pemain mudanya sekarang yang di 2026 banyakkan pemain mudanya jadi semua itu dengan sistem taktik lapangan yang lebih modern ya. Itu contoh bener-bener negara sepak bola yang jadi gitu loh. Padahal secara pemain di 2026 kemarin ya apa ya, nggak ada yang bener-bener tier S gitu loh. Yamal oke, bagus ya, dan menurut gue one of the best gitu, tapi apakah udah dibilang world class itu banget ya, buktinya di penampilan di lapangan aja belum terlalu menunjukkan gitu loh. Walaupun ya dia membantu di secara taktik juga gitu, memang sistemnya baik gitu. Dan ya kalau dibandingin kayak pemain-pemain Inggris yang bertabur bintang, ada Jude Bellingham, ada siapa, terus dia di Spanyol tuh menurut gue hampir sama rata aja ya. Mungkin Lamine Yamal menang secara media gitu loh, dan walaupun skillnya juga bagus gitu, tapi ya kalau mau ditarik ke skill individu semuanya di skuadnya Spanyol saat kemarin Piala Dunia ya bisa dibilang sama rata, dan mereka bermain dengan sistem, bukan bermain dengan mengandalkan pemain gitu. Maksudnya kayak kalau Argentina kan udah ke Messi, Norway Haaland, Prancis Mbappe. Prancis enak sih, ada Mbappe, ada Olise gitu-gitulah. Tapi ini rata semua gitu, dan hasilnya ya udah itu juara Piala Dunia. Tuh buktinya Spanyol dengan sistem yang baik dia rubah tuh dari krisis jadi prestasi karena perubahan sistem, reformasi sistem. Perancis di Piala Dunia 2010 kita ingat pemain berantem sama pelatih lah, pemain mogok latihan, terus federasinya juga saat itu benar-benar diejek, maksudnya di apa ya, dikritik di seluruh dunia. Itu udah kayak ya udah tim sampah lah lu yang dari 2006 sampai masuk final Piala Dunia 2010 pulang duluan tuh, ya Allah itu anjur banget, inget banget tuh gue. Dan responnya apa ini, kalau Prancis gue udah nyatet nih, ada perbaikan kultur satu, regenerasi yang lebih baik, dan pembinaan pemain muda maksudnya. Dan ya walaupun Prancis kita kenal dari dulu udah punya apa ya, ibaratnya kayak pusat pelatihan pemain mudanya namanya Clairefontaine. Itu lulusan situ ada Thierry Henry, ada Deschamps juga lulus di situ. Terus juga Zidane sempat di situ juga, Trezeguet di situ, Anelka di situ. Cuman ya saat itu generasinya bagus, tapi memang terjadi krisis saat itu. Karena ya hubungan antar pemain dan pelatihnya juga buruk, pemain dan pemain buruk. Tapi ya dikelarin di situ, kulturnya diperbaiki segala macamnya. Akhirnya ya pabrik pemain mudanya Prancis ini yang namanya Clairefontaine ngelahirin pemain-pemain baru lagi, Olise, Mbappe, Dembele, kayak gitu-gitu. Hasilnya apa? Juara Piala Dunia 2018 juara Piala Dunia, 2022 masuk final. Walaupun gak juara tapi masuk final aja tuh udah bukti ini negara kuat. 2026 Piala Dunia kemarin ini terakhir sampai semifinal. Ya walaupun bukan prestasi yang gimana-gimana, dan ujung-ujungnya juga posisi keempat juga sih, tempat keempat kalah dari Inggris. Tapi ya kita bisa lihat hasil-hasilnya tuh, Mbappe jadi pemain termahal. Bukan termahal sih, maksudnya transfernya mahal lah. Salah satu pemain yang saat ini di look up tuh Mbappe. Olise di Bayern Munchen tuh kayak gimana bagusnya, sampai ditawar Madrid ratusan juta, pengen mecahin rekor transfer bola di dunia gitu loh. Dembele 2 musim berturut juara juara champion sama PSG. Barcola, Doué, ya Allah itu udah. William Saliba, itu hasil produknya Clairefontaine tuh
bagus-bagus udah, dan akhirnya buktinya ya sekarang gini. Ya memang perlu ada penyegaran di tim kepelatihan, makanya Deschamps diganti, masuklah Zidane gitu. Dan itu bukti dari krisis diubah jadi prestasi seperti itu. Mau nggak berproses dengan krisisnya itu, mau nggak berproses dengan reformasinya itu. Ini BTW gue ngomong gini juga sekaligus ngomongin buat adalah federasi di satu negara lah. Ya memang harus mau berdarah-darah dulu buat dapetin prestasi yang baik gitu. Terus juga Belanda. Ini Belanda juga gue catat nih. Kalau Belanda itu gagal lolos Euro 2016, gagal lolos Piala Dunia 2018. Tuh. Dan juga dia pernah nggak lolos Piala Dunia 2002. Tapi apa responnya? Regenerasinya diperbaiki, memberikan kesempatan pemain muda. Tuh. Dan kini kembali lebih kompetitif. Itu. Tapi gimana cara biar kompetitif? Ya benar belakangnya kesempatan pemain muda dan regenerasinya yang mesti diperbaiki. Gimana caranya? Ya perbaiki sistem lo dari akar, dari betul kau perlu dari grassrootsnya lah. Kompetisi sampai kalau perlu ada tahapan-tahapannya lu perbaiki dulu, lu sistemin aja di situ. Lu bikin satu blueprint, lu bikin kurikulum, lu sebar ke seluruh, mau itu liga tarkam kayak SSB, per komplek, perumahan, per desa, apa gitu segala macam, lu sebar aja tuh. Cara lu mau masuk Piala Dunia, cara gimana lu pengen jadi pemain hebat dan masuk ke ibaratnya kayak Clairefontaine-nya negara lu tuh gimana. Kalau semuanya itu udah berdasarkan seleksi dan juga tim seleksinya dipilih yang bener ya, udah bagus semuanya diseleksi di situ, dan itu ngaruh tuh ke liganya gimana tuh. Sebelum lu masuk akademi klub-klub di liga teratas, lu di bawahnya dibenerin dulu nih, diseleksi. Jadi begitu masuk di akademinya klub-klub negara lu, ya itu pemain-pemainnya udah pada bagus nih, udah pada punya ilmu lah. Tinggal nanti di situ gimana. Kan itu berpengaruh juga buat timnas lo, buat performance timnas lo, buat performance klub lo, liga lo. Jadinya hasilnya ya Spanyol, Prancis, Jerman itu. Jadinya apa ya? Italia itu kalau gue lihat pengennya short term solution aja. Nggak ada itu buat long termnya tuh belum ada menurut gue. Ya sama kayak ada di satu negara yang begitu juga, pengennya short term, pengen hasil cepat biar pengurusnya dapat jabatan, namanya naik, biar di politik bisa menang, namanya elektabilitasnya bagus. Dari dulu gue nggak nunjuk 1-2 orang, cuman dari dulu udah begitu ya. Memang kalau di negara itu sih kayaknya bukannya pesimis sih, gue nggak pesimis, cuman akan jauh lebih panjang gitu dan lebih susah kalau kita omongin negara itu, pengurusan sepak bola di suatu negara itu. Makanya gue lebih baik ngomonginnya Italia aja ya, karena menurut gue harusnya mereka dengan infrastruktur yang mereka punya, ilmu deh, nggak usah infrastruktur dulu deh, ilmu mereka yang mereka punya, potensi yang mereka punya, harusnya mereka bakal bisa berubah lebih cepat. Dan kalaupun mereka akhirnya bisa mengambil keputusan lebih cepat untuk ayo kita reformasi semuanya, buat gue bounce back-nya bakal lebih cepat. Tinggal bikin blueprint baru dari apa yang udah lu punya, kekayaan sepak bola yang lu punya, ya udah tinggal lu jalankan, lu perbaiki di sisi A B C D nya, jalankan, udah jadi negara sepak bola lagi yang bisa main di Piala Dunia.
karena menurut gue sayang aja gitu, negara yang dulu gue lihat di Piala Dunia itu garang antar pemainnya juga, wah itu bener-bener 2006 tuh apa ya, megah itu Italia, megah menurut gue. Skill ada, determinasi ada, nama besarnya ada, dan juara Piala Dunia saat itu ya pantas menurut gue. Walaupun Prancis menurut gue saat itu juga pantas sih, cuman ya sekarang udah hancur, pelatihnya balik lagi ke Mancini. Ntar kalau Mancini sekarang dipecat mau siapa lagi? Spalletti. Mau terus Spalletti dipecat siapa lagi? Ranieri lagi. Dipecat siapa lagi? Allegri lagi. Terus aja muter di situ-situ. Sekalian aja tuh Giovanni Trapattoni lu suruh jadi pelatih lagi tuh. Aduh udah hancur banget dah benernya negara Italia maksudnya ya, ini ngomongin sepak bolanya Italia. Tapi ya menurut gua semoga dengan penunjukan Mancini ini, kita nggak tahu juga ya, siapa tahu Mancini selama di Arab kemarin atau selama nganggur kemarin ini nggak ngelatih udah belajar banyak gitu loh, apa sih yang bakal gue bawa ke Italia biar bisa long term gitu. Dan juga semoga sporting director yang baru si Claudio Ranieri juga bisa bawa angin segar yang baru juga buat federasinya Italia gitu, dan jadi bagus. Karena ya walaupun dengan dari tadi gue ngomong kekecewaan gue dengan federasi Italia atau sepak bola Italia yang bikin negaranya nggak lolos, tapi kan nggak bisa kita pasti ini nggak bakal jadi, ini negara nggak bakal jadi. Keyakinan itu ada, tapi ya balik lagi, sepak bola atau bola itu bundar, kita nggak tahu gimana ke depannya kan. Ya Yunani aja bisa jadi juara ngalahin Portugal di Euro 2004. Kita jadi nggak pernah tahu, nggak bakal bisa pernah nembak. Kalau keyakinan ya pasti ada. Secara di atas kertasnya sih ya gue pesimis jujur, tapi kita nggak tahu, balik lagi kan. Jadi ya mungkin itu aja deh video pertama gue buat nyerocos bola kali ini. Namanya nyerocos bola aja kali ya, lebih bagus juga tuh, nyerocos bola. Iya boleh deh, nyerocos bola aja. Kalau gitu aja episode pertama nyerocos bola. Nextnya gue bakal bahas sisi sepak bola lainnya lagi, entah itu bahas Arsenal yang tim yang gue suka, atau bahas PSIM mungkin ya, selingan aja kali ya. Terus juga bahas ya sisi sepak bola lainnya lah, entah transfer kayak atau transfer pemain atau apa. Tapi gue mungkin lebih pengen bahas kayak deep kayak membahas lebih deep di satu topik gitu, kayak begini nih. Jadi nggak yang berkala gitu loh. Jadi kalau lu nonton ini bisa kapan aja gitu. Tapi pastinya tetap mengikuti update sepak bola yang ada gitu loh. Kabar terakhirnya apa, dan itu kita bakal deep search di situ, kita bakal deep research di situ. Jadinya ya segitu dulu aja deh untuk video pertama gua. Boleh like, komen, dan subscribe-nya buat buat channel gua ini, dan juga channel Kartu Wasit, tempat gua podcast sama teman gua Kevin dan Agenjay. Jadinya dah segitu aja dulu. Terima kasih. Salam apa ya penutupnya ya, kata-kata yang cocok ya. Ya udah. Salam bal-balan.